Kali ini saya akan merekomendasikan beberapa anime yang overpower. Atau, anime di mana karakter utamanya memiliki kekuatan yang luar biasa. Goku no Brynhilder. Sejak masih kecil, Murakami sangat menyukai teman masa kecilnya. Namun, karena suatu kecelakaan, teman masa kecilnya dikabarkan meninggal. Sedangkan Murakami terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Hal ini bisa terjadi karena Kureneto pernah mengatakan bahwa dirinya pernah bertemu dengan alien. Murakami yang penasaran ingin agar mereka pergi untuk membuktikannya, dan sejak saat itulah Murakami mulai terobsesi dengan alien. Ketika sudah besar pun, ia masih terobsesi dengan alien dan ingin membuktikannya, seperti yang dikatakan Kureneko. Kemudian suatu hari, seorang siswi pindahan datang ke kelasnya. Dia sangat mirip dengan teman masa kecilnya. Tapi sayangnya, Kuroha sama sekali tidak mengenali Kurokami. Akan tetapi, semakin Kurokami terlibat dengan Kuroha, semakin banyak pula fakta yang dia dapatkan. Kuroha ternyata adalah subjek penelitian. Dia mengaku memiliki kekuatan sihir. Saat berada di laboratorium, ia harus melakukan beberapa tes secara menyeluruh, sehingga, meski kekuatannya sangat kuat, Kuroha hampir melupakan kenangan masa kecilnya. Menceritakan tentang Takamiya, seorang pelajar biasa-biasa saja. Namun, dalam dirinya, terdapat kekuatan sihir yang begitu besar, cukup untuk mempertahankan dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh penyihir. Sedangkan Kagari adalah seorang penyihir yang sangat kuat. Karena tubuhnya terbuat dari api, maka dirinya dapat membuat sihir api hanya dengan memikirkannya saja. Ketika memanfaatkan sihir dari tubuh Takamiya, kekuatannya meningkat dengan drastis. Bahkan, setelah mereka berdua membuat kontrak, dia menjadi penyihir yang tak terkalahkan. Dan Kagari menjadi kebal terhadap semua serangan. Namun, sebagai gantinya dia akan menerima luka yang diterima oleh Takamiya. Pada awalnya, mereka berdua tidaklah akrab. Sebagai perempuan yang populer di sekolahnya, Takamiya tidak pernah mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Kagari. Sebab, sedikit berinteraksi saja, membuat banyak orang membenci dan memusuhinya. Tetapi, sejak terlibat dalam pertarungan melawan para penyihir, Kagari pun mulai terang-terangan mendekati Takamiya untuk melindunginya dari penyihir jahat yang ingin melukainya. Kujira no Korawajo Uni Utao bercerita tentang seorang anak yang bernama Chakuro, yang tinggal di pulau bergerak raksasa yang disebut Paus Lumpur. Penduduk di pulau tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu orang-orang yang berumur panjang, dan orang-orang yang dapat menggunakan kekuatan sihir dengan mengorbankan usianya menjadi lebih singkat. Pada awalnya, penduduk di pulau itu tidak memiliki pengetahuan tentang dunia luar. Chakuro dan teman-temannya pun belum pernah melihat orang lain di luar pulau. Hingga suatu hari, mereka menemukan pulau lain. Kemudian, ketika ditugaskan dalam eksplorasi ke pulau tersebut, Chakuro menemukan seorang perempuan yang sepertinya mengetahui rahasia dunia luar. Kemudian setelah terjadi berbagai peristiwa, mereka mengetahui bahwa dunia luar ternyata memusuhi mereka. Dan akan memusnahkan mereka, beserta orang-orang yang tinggal di pulau. Karena, dianggap sebagai keturunan orang-orang pendosa. Burn the Witch merupakan kisah yang berfokus di London, Inggris. Berdasarkan sejarahnya, 72% kematian di London berhubungan dengan naga, makhluk legenda yang tidak terlihat bagi banyak orang. Bagi orang-orang yang bisa melihatnya, mereka tinggal di dunia tersembunyi di London dan bertugas untuk menangani para naga ini. Nul Nihashi dan Ninis Pangchole, mereka sebagai tokoh utama kisah ini. Mereka merupakan orang-orang yang terkualifikasi untuk menaklukkan naga di London dalam organisasi Wingbin, untuk melindungi kota London dari serangan para naga. Menceritakan kehidupan seorang penyihir wanita bernama Tsukishiro Hitomi, yang tidak bisa melihat warna di dunia yang dia tinggali. Terlihat dari raut wajahnya, bahwa Hitomi sangat tertekan dengan kondisi yang dimilikinya.
Mengerti dengan kondisi ini, neneknya Tsukishiro Kohaku memutuskan untuk mengirim Hitomi ke 60 tahun yang lalu menggunakan sihir, dengan harapan Hitomi akan bertemu neneknya saat masih SMA, dan dapat menemukan kebahagiaan di masa itu. Hitomi yang pada awalnya tidak mengerti apa yang harus dilakukan di masa 60 tahun yang lalu. Namun, dengan bantuan neneknya yang pada saat itu masih SMA, dan teman-teman lainnya, akhirnya Hitomi memiliki tujuan awal, yaitu bergabung di klub seni dan fotografi. Di situ, ia bertemu dengan Naoi Yuito, anggota klub yang bisa menggambar. Hitomi secara tidak sengaja melihat hasil gambaran Yuito, yang merupakan satu-satunya hal yang dapat terlihat warnanya oleh Hitomi. Dari situ kemudian Hitomi penasaran bagaimana agar warna-warna di dunia dapat terlihat kembali, dan merasakan kebahagiaan yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Merstoria berlatar cerita di dunia di mana manusia dan monster hidup berdampingan. Cerita ini berpusat pada Yu, seorang anak didik tabib yang memiliki kemampuan penyembuhan. Yu seorang healer yang memiliki kemampuan untuk menjinakkan monster. Pada waktu kecil, dia bertemu dengan Merk, seorang gadis yang terperangkap di dalam botol air. Sayangnya, Merk tidak memiliki ingatan tentang siapa dan apa dirinya sebelum bertemu Yu. Keduanya memutuskan pergi untuk bertualang mencari ingatan Merk, namun Yu sangat takut terhadap monster. Di saat mereka berdebat seperti biasanya, mereka bertemu dengan monster bulat berbentuk Daifuku. Sekai Seiko no Ansatsusha adalah anime bergenre isekai, namun tak seperti anime isekai lainnya, dengan cerita yang berbeda. Kebanyakan anime isekai menceritakan seorang tokoh utama, yang terlahir kembali ke dunia paralel, dan bereinkarnasi. Sekarang dalam kehidupan keduanya, ia dikenal sebagai Luke Tuat Hade, sang master assassin pasti sangat sibuk, terutama karena semua gadis cantik, yang terus-menerus mengelilinginya, pembunuh bayaran hebat, terlahir kembali di dunia lain. Dilahirkan kembali oleh anugerah seorang dewi, ke dunia pedang dan sihir, dan ditawari sebuah misi harus melenyapkan semua pahlawan. Sekarang dalam kehidupan keduanya, ia dikenal sebagai Luke Tuat Hade, sang master assassin pasti sangat sibuk, terutama karena semua gadis cantik, yang terus-menerus mengelilinginya, pembunuh bayaran hebat, terlahir kembali di dunia lain. Ia diberkahi sihir dan teknik khusus dari dunia baru, dan dia bisa menjadi pembunuh terhebat dalam sejarah.